Sebuah kisah terhit di Wattpad tentang mahasiswi lugu tiba-tiba berubah menjadi pengendali dua kelompok geng motor besar akibat kehidupannya terusik atas wafatnya sang ayah. Bisakah si lugu akan menguasai dua geng motor yang terkenal brutal? Inilah kisah Switch Over 2023. Pagi itu adalah hari pertama bagi gadis yang bernama Naomi Anna atau biasa dipanggil Anna untuk menginjakkan kakinya di Jakarta, di mana Anna yang baru lulus SMA ke Jakarta berniat untuk kuliah sekaligus tinggal bersama ayahnya yang bernama Jones, seorang pria yang sangat menyayangi Anna meski Anna tidak begitu suka pada ayahnya tersebut. Anna merasa jauh dengan ayahnya karena satu alasan, yaitu perpisahan antara ayah dan ibunya yang membuat Anna harus tinggal bersama ibunya di Surabaya. Dan sejak saat itu ia semakin jauh dengan ayahnya. Kali ini Jones tak mau kehilangan kesempatan untuk sepenuhnya perhatian ke Anna. Jones lebih suka memanggil Anna dengan panggilan Naomi, namun Anna tidak suka karena ia nyaman dipanggil dengan panggilan Anna. Anna kuliah di kampus swasta bernama Universitas Global Nirwana dengan jurusan teknik, dan karena ia bingung mencari ruang gedung, ia justru disesatkan oleh mahasiswa yang iseng hingga Anna salah jalan dan bertemu dengan kelompok mahasiswa pemakai narkoboy. Cewek ya. Hai cantik. Dalam kondisi lelah akibat ketakutannya karena lari, Anna justru bertemu mahasiswa bernama Dylan yang kata-katanya adem menyapanya. Namun bagi Anna, Dylan juga asing baginya. Dan di mata Dylan, Anna sangat berbeda dengan gadis-gadis lain. Ternyata Anna yang masih takut tak sengaja menabrak segerombolan mahasiswa yang membuat salah satunya jatuh yang bernama Kristal. Ternyata gerombolan ini sangat ditakuti semua mahasiswa karena mereka adalah geng motor sadis bernama Griffin, pimpinan Leo yang menjabat El Presiden, dan Dylan tadi yang bertemu Anna menjabat sebagai Vice Presiden di Griffin. Kristal yang marah meminta agar Leo sebagai pimpinan mengambil sikap tegas dan segera menghukum Anna. Habis lo. Sekali lagi lo muncul depan kita. Namun Dylan yang baru datang justru membela Anna seraya berkata jika Anna hanya gadis kampung yang lugu yang baru saja masuk kuliah dan harus dibiarkan pergi. Kembali ke Anna, dia yang terlambat masuk kelas dan haus justru mendapat teman yang duduk di sampingnya yang langsung menawarkan minuman, di mana mahasiswa ini bernama Steven, pria lugu dan baik hati. Di tempat lain nampak Jones, ayah Anna, bertransaksi narkoba kepada seorang pengedar di lingkungan kampus Nirwana, di mana Anna kuliah di sana. Ternyata Jones adalah anggota polisi divisi reserse narkoba yang usai menyamar rekannya yang bernama Martha sebagai sahabat Jones berkata jika Jones harusnya lebih perhatian ke anak satu-satunya, jangan sampai kalah dengan mantan istrinya. John, lu harus lebih perhatian sama Naomi. Sedangkan ketika Anna di kantin bersama Steven jajan, tiba-tiba Dylan datang dan mengajak berkenalan dengan Anna, di mana ternyata Dylan sama-sama dari Surabaya. Namun di sisi lain, Yakob yang melihatnya tidak suka saat Dylan dekat dengan Anna, apalagi Anna baru saja menyakiti Kristal. Di tempat lain ada pria ganas bernama Thunder yang menjabat sebagai presiden di geng motor bernama Cerberus, didampingi Flora ajudannya yang menjabat sebagai panglima di Cerberus. Thunder dan anak buahnya akan menyerang geng motor Griffin, musuh bebuyutannya. Sedangkan Anna sendiri masih saja diganggu kelompok Griffin yang dipimpin Leo yang tidak rela jika Anna dekat dengan anggotanya, yaitu si Dylan. Tiba-tiba ayah Anna yang seorang polisi datang yang langsung menghajar kelompok Griffin, dan perkelahian baru terhenti saat Dylan datang yang justru memihak ke Anna. Di sisi lain, markas Griffin justru diserang kelompok Cerberus di saat personil Griffin yang laki-laki tidak ada, yang membuat Leo sebagai pimpinan Griffin kaget dan berjanji jika Leo akan melindungi seluruh anak buahnya dari tangan Cerberus. Habisin bro. Tak cukup di situ saja, esoknya kelompok Cerberus melakukan penyerangan di depan kampus Global Nirwana di saat para mahasiswa hendak kuliah.
Ana yang terjepit di antara perkelahian dua kelompok geng tersebut akhirnya memilih kabur setelah ia menemukan sebuah HP dari salah satu kelompok yang terjatuh. Dan tak lama kemudian polisi datang dan berhasil menguasai keadaan. Di sisi lain, Jones berhasil melakukan penangkapan terhadap pengedar narkoba yang selalu beroperasi di lingkungan kampus global Nirwana. Dan di kantor polisi, si pelaku akhirnya mau memberitahu setelah ia dijanjikan keringanan hukuman oleh Jones. Sedangkan di tempat berbeda, Leo dan Thunder serta Anna dibebaskan dari kantor polisi setelah dimintai keterangan. Leo menuduh jika Anna adalah orang yang telah melapor ke polisi saat terjadi perkelahian, namun Anna menepisnya. Ayah Leo yang bernama Alex yang baru saja membebaskan Leo sangat marah ke Leo karena Leo selalu dianggap rusuh sebagai ketua geng motor. Dan karena Leo membantah ayahnya seraya berkata jika ia lebih memilih gengnya dibandingkan ayahnya, Alex ayahnya langsung memberikan hadiah bogem mentah ke Leo yang direkam oleh Flora dan diviralkan di media sosial. Sedangkan Jones berjanji kepada Anna jika ia akan mulai dekat dan perhatian ke Anna hingga mereka masak bersama. Papa tuh sayang banget sama kamu. Esoknya karena video pemukulan Leo yang dilakukan ayahnya viral, geng Griffin menuduh jika Anna pasti pelaku penyebar video tersebut. Dan Leo berjanji akan memberi pelajaran meski Dylan sangat tidak setuju berurusan dengan anak kampung seperti Anna. Sedangkan pada malam hari di mana Anna sudah menyiapkan kue ulang tahun ayahnya yang ke-45 tahun, ternyata di luar rumah, Jones yang menyamar sebagai intel yang membeli narkoba justru ketahuan jika dia adalah anggota reserse polisi. Dan saat ia kabur, justru sebuah moge atau motor gede yang memakai jaket geng Griffin menabrak Jones hingga wafat. Dan anehnya hanya HP Jones yang hilang sedangkan dompet ataupun ATM masih utuh. Dan betapa kaget dan menyesalnya Anna karena selama ini ayahnya yang dikira pembisnis yang lupa keluarga, ia adalah polisi dan Anna terlanjur membencinya. Karena khawatir dengan Anna, ibunya hendak membawa Anna pulang ke Surabaya, namun Anna menolak karena dalam hati Anna berjanji akan mengungkap kasus kepergian ayahnya. Anna lalu mendatangi TKP di mana ayahnya wafat, dan dari rekaman CCTV dari jaket pelaku ternyata penabrak ayahnya adalah geng motor Griffin. Ditambah dengan kerangka pikir alur target pemakai narkoba milik ayahnya di rumah, ada nama Eros dan Leo, dua anggota geng motor di sana. Dan hingga sekarang polisi belum menangkapnya. Dan tepat di malam minggu ketika geng motor Griffin adu balap antara Leo dan Dylan yang dimenangkan oleh Leo sang ketua, tak disangka datang pemotor asing di tengah-tengah geng Griffin. Dan pemotor baru tersebut tak lain adalah Anna, cewek lugu yang kini berubah lebih berani. Anna lalu menantang Leo untuk balapan. Leo awalnya menolak, apalagi Anna dianggapnya gadis culun. Anna tiba-tiba berkata jika balapan dia kalah, maka dia bersedia menjadi budaknya Leo. Namun jika ia menang, maka Leo harus menjadi pacarnya. Gue bisa jadi babul. Dan benar saja, dengan modal nekat dan berani ketika adu balap motor di kegelapan, Anna berhasil mengalahkan Leo. Yang ini berarti Leo jadi pacar Anna dan memutuskan Kristal. Namun Anna memiliki syarat khusus dalam perpacaran, yaitu anti sentuhan. Anna melakukan ini karena ia ingin menghancurkan geng Griffin dari dalam. Esoknya Dylan menemui Anna dan mengingatkan agar Anna jangan sampai jatuh cinta kebetulan ke Leo. Ternyata diam-diam Eros selalu membuntuti Anna. Dan kali ini Anna menang lagi, di mana di hadapan Kristal Leo berhasil dibuat malu oleh Anna dan berkata jika Leo pria murahan yang sering gonta-ganti pacar. Karena selama ini Leo ketika berpacaran dan ia bosan, ia langsung meninggalkan pacarnya. Kalau pacaran ya sama satu orang, makanya jadi cowok jangan murahan lah. Di hari berikutnya Anna dan Steven justru diajak bergabung di geng Griffin dan Leo memberikan jaket identitas Griffin meski Eros dan Jacob menolaknya.
Lalu mereka diajak ke pos Griffin yang mewah dan lengkap. Namun karena Leo adalah ketua Griffin, maka tidak ada yang berani menolaknya, terutama Crystal. Tak lama kemudian datang polisi yang dipimpin Martha hendak menggerebek narkoboy di pos geng Griffin, namun tidak ditemukan apapun karena geng Griffin dari awal memang anti narkoboy. Namun lagi-lagi Eros dan yang lain mencurigai Anna sebagai pelapor ke polisi. Maksud lo gue? Semua jadi berantakan. Dampaknya Alex sangat marah ke anaknya yaitu Leo karena mendengar geng Leo digerebek polisi gara-gara narkoboy. Karena Alex trauma di masa lalu di mana istrinya wafat akibat overdosis. Dengan keras Leo berkata jika gengnya bersih dari narkoboy. Ternyata diam-diam Leo mengikuti Anna dan masuk rumahnya Anna begitu saja tanpa izin. Lalu Leo menikmati masakan Anna. Namun Leo masih curiga ke Anna. Tak lama kemudian Dylan ternyata juga datang ke sana tanpa Leo tahu. Namun Dylan berkata jika ia hanya ingin mengucapkan belasungkawa ke Anna. Namun demikian Leo sangat tidak suka jika Anna didatangi pria lain meski sahabatnya sendiri. Oh, janjian sama Dylan. Esoknya untuk membuktikan jika Anna pantas bergabung di geng Griffin, maka ia berani memimpin strategi masuk ke pos Cerberus, menaruh narkoba palsu dan melaporkannya ke polisi. Dan Anna mendapat apresiasi besar dari Leo dan yang lain. Namun berbeda dengan Eros, ia tetap tidak setuju Anna masuk di geng Griffin. Lalu Anna tiba-tiba berkata jika sejak awal Eros memang tidak suka dengan dirinya, hingga Eros rela membuntuti Anna kemanapun pergi. Dan Leo langsung marah ke Eros karena berani melakukan sesuatu tanpa seizinnya. Tanpa nginfo ke gue. Lo juga baru setahun di sini. Dan di luar dugaan ternyata di rumah Anna sudah ada Thunder. Ternyata Thunder yang sebagai ketua geng Cerberus memiliki peran penting yang membantu Anna agar bisa masuk geng Griffin dan mengajarkan Anna jadi anak pemotor. Anna ingin dendam ke geng Griffin, namun Thunder mengingatkan ke Anna agar lebih Justru hati-hati. Griffin yang harusnya tanggung jawab. Bantuin gue jadi anak motor. Hati-hati aja. Hingga suatu malam Anna dapat pesan dari Eros yang akan memberitahu dalang dibalik wafatnya sang ayah, dan Anna diminta datang ke suatu tempat. Namun saat Anna datang, kondisi sepi sekali dan tiba-tiba Eros terjatuh dari gedung yang sangat tinggi. Sebelum wafat, Eros sempat memanggil nama Anna dengan panggilan Naomi, panggilan yang biasa dipakai ayah Anna. Namun Anna tidak suka panggilan itu. Tak lama kemudian Eros wafat. Tiba-tiba Dylan datang dan langsung mengajak Anna pergi. Namun sayang pin tas Anna terjatuh. Diam-diam ternyata Dylan mengikuti Eros karena mencurigai Eros yang selama ini membuntuti Anna. Tak lama kemudian geng Griffin datang dan mereka merasa sangat terpukul melihat Eros wafat mengenaskan. Eros ada Leo! Sementara di tempat lain Anna jujur ke Dylan maksud dia masuk ke geng Griffin, namun bukan dia yang membuat Eros wafat. Sedangkan dari pintas Anna yang ditemukan Crystal, polisi Martha lalu mencurigai Anna sebagai pelaku wafatnya Eros. Di sisi lain Crystal mantan pacar Leo didatangi Thunder, di mana Thunder berkata jika ia masih sangat mencintai Crystal. Namun Crystal berkata jika ia sudah mencintai Leo karena dulu pacaran dengan Thunder tak ubahnya pacaran dengan benda mati yang sangat membosankan. Dengan alasan inilah dulu Crystal pindah dari geng Cerberus ke geng Griffin. Even gue gak pernah selingkuh, Kristal. Esoknya Leo dimarahi ayahnya, di mana ayah Leo berkata jika dulu ia juga geng motor paling ditakuti, namun bisa menjaga anak buahnya. Namun kini Leo sudah terlena sehingga anak buahnya wafat dan Leo diduga terlibat transaksi narkoba. Leo yang masih sedih lalu pergi. Leo yang emosi lalu ke rumah Anna dan ia langsung marah saat tahu jika Steven ada di dalamnya. Namun Anna berhasil menenangkan Leo hingga ia diajak Leo ke suatu tempat khusus bagi Leo. Esoknya saat di kampus, Anna ditangkap polisi yang dilihat Leo. Anna dijadikan tersangka yang menyebabkan wafatnya Eros yang membuat Leo kaget. Namun Dylan justru berkata jika Anna bukan pelakunya.
Leo lalu marah mengetahui Dylan lebih banyak tahu tentang Anna dibanding dirinya yang sebagai pacar Anna. Lo tahu banyak tentang Anna yang gue nggak tahu ya. Sejak kapan sih lu peduli sama cewek? Kembali ke Anna, ternyata di kantor polisi ia hanya dimintai keterangan saja. Apalagi polisi Martha tahu jika Anna putri dari almarhum polisi John, sahabat Martha dulu, yang pasti bukan pelaku yang menyebabkan Eros wafat. Martha sendiri meminta agar Anna pergi dari kehidupan Griffin karena Griffin akan membawa petaka buat Anna ke depannya. Jangan sampai Anna mencari keadilan sendiri. Dan ketika Anna pulang, ternyata Leo sudah menunggunya di depan kantor polisi. Leo berkata jika ia sangat kecewa karena Anna sudah menutupi rahasia tanpa Leo tahu. Namun ketika Leo hendak pergi, Anna justru berkata jika ia sangat sayang ke Leo dan Griffin. Leo yang tidak mau kehilangan Anna lalu memberi satu kali kesempatan untuk membuktikan kata-kata Anna, dan mereka lalu romantis berdua dan Leo mengantar Anna pulang. Sesampai di rumah, ternyata Anna sudah disambut Thunder, di mana Thunder berkata agar Anna jangan sampai jatuh hati ke Leo, musuhnya sendiri. Anna berkata jika ia justru kasihan ke Leo karena begitu bodohnya dia. Anna lalu sedikit puas karena pria yang dianggap telah melakukan penabrakan terhadap ayahnya hingga wafat, yaitu Eros, sudah wafat. Namun tiba-tiba Thunder tertawa sembari berkata jika sebenarnya Eros tak lain adalah mata-matanya si Thunder yang dimasukkan ke geng Griffin. Setelah ia menyaksikan perselingkuhan Crystal dengan Leo 1 tahun lalu yang membuat Thunder semakin benci ke Leo dan gengnya. Itu berarti ada pihak ketiga yang mencelakai Eros. Dan Anna sendiri kini terjebak di antara dua geng motor paling sadis, yaitu Griffin dan Cerberus. Dan sampai di sini kisah bersambung. Kesimpulan dari film ini, jangan mengganggu kehidupan seseorang yang dianggap lugu dan normal, karena ketika ia tersakiti, bisa saja ia berubah bermetamorfosis menjadi psikopat. Saya Darsin Pelangi. Ada yang ketinggalan. Hai. Jelas!